waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin, Selasa 16 Juni 2026. Dengan sari berita, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND dijadwalkan kembali ke daerah pada 24 Juni 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten ND bersama berbagai pihak terkait kini mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah agar berlangsung aman dan tertib. Kolaborasi dengan RRI Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Bud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND dijadwalkan kembali ke daerah pada 24 Juni 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten ND bersama berbagai pihak terkait kini mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah agar berlangsung aman dan tertib. Selengkapnya laporan Rahma Suci. ND mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji pada tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat panitia penyelenggaraan pemulangan jemaah haji yang berlangsung di ruang kerja Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat ND. Rapat dihadiri unsur pemerintah haji dan umroh, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI, pihak Bandara Haji Hasan Busman ND, TNI Polri, Satpol PP, serta sejumlah OPD terkait. Agenda utama rapat adalah memastikan keseluruhan tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND Muhammad Salam Daud menjelaskan sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda, Surabaya pada 22 Juni 2026. Para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Kupang pada 24 Juni dan tiba di ND pada hari yang sama. Jemaah haji kita insya Allah akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu, istirahat, dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di ND, di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24 pada pukul 12 kurang lebih. Sementara itu, PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten ND menyampaikan seluruh jemaah haji asal ND dilaporkan dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah bersama panitia terus berkoordinasi untuk memastikan proses penyambutan berlangsung sesuai rencana. Tentu mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun nanti tetap ada kewajiban pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND, mudah-mudahan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kerinduan keluarga selama hampir 1 bulan lebih ini kepada para jemaah haji bisa terobati dan mereka akan melakukan syukuran bersama-sama terkait kepulangan kembali ke tanah air dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang satu apapun. Setibanya di Kabupaten ND, para jemaah akan lebih dulu transit di Masjid Besar Arabita. Di lokasi tersebut, panitia telah menyiapkan rangkaian penyambutan dan doa bersama sebelum penyerahan kepada pihak keluarga. Panitia juga menghimbau keluarga jemaah agar dapat bekerja sama dengan petugas di lapangan. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang hikmat. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sekaligus puncak penantian keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah haji selama lebih dari 1 bulan berada di Tanah Suci. RRI ND, Rahma Suci melaporkan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya.
Kolaborasi dengan RRI, MAK Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan MAK Negeri ND, Abdul Wahab SPD menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog interaktif luar studio RRI ND yang digelar di lingkungan sekolah Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan MAK Negeri ND kepada masyarakat yang lebih luas. Abdul Wahab berharap seluruh rangkaian kegiatan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ia juga berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan serta memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik. Kolaborasi itu dinilai istimewa karena menjadi pengalaman pertama bagi MAK Negeri ND menggelar dialog interaktif bersama RRI. Menurut Abdul Wahab, kesempatan tersebut sangat berharga untuk memperkenalkan MAK Negeri ND kepada masyarakat di berbagai daerah. Melalui siaran RRI, informasi tentang sekolah dapat menjangkau pendengar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, MAK Negeri ND berdiri sejak tahun 2019 dan masih belum banyak yang dikenal masyarakat luas. Sekolah tersebut merupakan madrasah kejuruan yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Abdul Wahab mengatakan, MAK Negeri ND merupakan salah satu proyek percontohan nasional yang dikembangkan pemerintah pusat. Dan acara seperti ini selama ini belum pernah kami laksanakan dan kami mendapatkan itu. Kesempatan ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi media untuk memperkenalkan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ke seluruh Nusantara. Karena jujur ini terus terang bahwa Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ini sudah dibuka dari tahun 2019. Sedikit sekali yang kenal dengan MAK-ND. Kami dari dulu mendapatkan itu supaya madrasah ini terekspos keluar, sehingga tidak hanya segelintir orang yang mau belajar di madrasah ini. Dan perlu saya sampaikan, madrasah ini adalah Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan merupakan pilotingnya Kementerian Agama. Saat ini, sekolah dengan konsep serupa baru terdapat di 2 lokasi, yakni di ND Nusa Tenggara Timur dan Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Ia berharap kegiatan promosi dan publikasi dapat terus berlanjut pada masa mendatang. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan keunggulan MAK Negeri ND. Ia juga berharap semakin banyak siswa dari NTT maupun daerah lain di Indonesia yang tertarik mengikuti proses seleksi di sekolah tersebut. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi, MAK Negeri ND diharapkan mampu menarik calon peserta didik yang memiliki minat pada pendidikan kejuruan berbasis madrasah. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI ND menjalin kerjasama dengan Madrasah Aliyah Kejuruan MAK Negeri ND. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Aula MAK Negeri ND pada Senin 15 Juni 2026 pagi. Laporan disampaikan Suimam. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, informasi, dan pengembangan keterampilan. Melalui kemitraan ini, kedua institusi berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi peserta didik. Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND, Abdul Wahab, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan LPP RRI ND. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang lebih luas bagi pelaksanaan berbagai program edukatif dan kreatif. Ia berharap kerjasama yang telah disepakati dapat terus berlanjut dan berkembang pada masa mendatang. Kedepannya kegiatan yang sama atau kegiatan lain yang berhubungan dengan kami di sini dari RRI itu akan terus berlanjut untuk memfasilitasi madrasah ini dan memberikan semacam informasi kepada publik sehingga publiknya tahu tentang madrasah ini. Dengan dukungan kedua lembaga, berbagai program pembelajaran diharapkan semakin inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND, Robin Hood Simbolon, menegaskan kerjasama tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antar lembaga. Kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya menghadirkan layanan penyiaran yang dekat dengan dunia pendidikan. Menurutnya, RRI terus berkomitmen menjadi media yang terpercaya, relevan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Karena itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung misi tersebut. Jadi kita harus banyak berkolaborasi dengan masyarakat agar kita memperoleh informasi-informasi yang baik dan kita publikasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi atau mengedukasi publik kita itu. Melalui kerjasama ini, RRI ND dan MAK Negeri ND optimis dapat menghadirkan berbagai program kolaboratif. Program tersebut diharapkan mampu memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kreativitas generasi muda. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu fokus utama dalam Sensus Ekonomi 2026. BPS menilai perubahan pola usaha dalam 1 dekade terakhir perlu didata secara akurat. Laporan disampaikan Ricardo Skota. Dan ND, Imade Swantara mengatakan banyak perubahan terjadi sejak pelaksanaan sensus ekonomi terakhir pada tahun 2016. Perubahan tersebut mencakup berkembangnya perdagangan berbasis digital, e-commerce, layanan aplikasi, fintech, hingga munculnya berbagai jenis pekerjaan baru seperti kurir dan pekerja lepas atau freelancer. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 dihadirkan untuk menyediakan data ekonomi yang lebih mutakhir dan lengkap. Berkembangnya perdagangan berbasis digital, e-commerce, fintech, layanan berbasis aplikasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru seperti kurir, freelancer, pelaku ekonomi digital. Itu merupakan fenomena yang harus tercatat dan terukur secara akurat. Selain mendata karakteristik usaha, Sensus juga akan mengumpulkan informasi mengenai tenaga kerja, pemanfaatan internet, dan kondisi ekonomi usaha. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. RRI ND Ricardo Skota melaporkan. Masyarakat Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada memiliki ritual yang terus dilestarikan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur. Ritual yang biasa dilaksanakan setiap tahun pasca panen ini disebut ritual adak Wojaweru atau ritual adat makan nasi baru. Selengkapnya disampaikan Feriso. Adak itu makan, woja tadi padi, weru itu kan baru. Masyarakat adat yang mendiami Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual adak Wojaweru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana kekeluargaan. Dalam tradisi adak Wojaweru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan adak Wojaweru. Ketua Adat Guru Nunca, Klopis Nggaku menjelaskan tradisi adat Wojaweru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta syair lagu yang indah. Kalau bahasa daerahnya itu adak Wojaweru. Adak itu makan, woja tadi padi, weru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis tanaman yang bersamaan dengan padi ini, termasuk yang pertama jawawut, yang kedua itu ubi tali, dan yang ketiga itu ini kestela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang kah atau di tempat lain selain di rumah adat. Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk dilakukan setiap tahun. Yang pertama kekeluargaan. Nah, dalam rumah itu semua anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum
lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama. Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Bud mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.